Shalom saudara. Kita sudah mempelajari ada dua hal cara untuk memilih pasangan hidup kita, yaitu seiman dan yang kedua adalah mencari penolong yang sepadan, yang seimbang. Dan yang ketiga adalah setujuan. Ini sangat penting sekali. Banyak anak-anak Tuhan yang memiliki pasangan hidup yang penting nyaman, yang penting enak diajak ngobrol. Anak Tuhan yang penting enak diajak ngobrol. Hei, kamu tidak boleh mengabaikan yang ketiga, yaitu setujuan. Karena firman Tuhan berkata, dalam Amos 3, berjalankah dua orang kalau tidak sepakat? Apa yang harus disepakati? Salah satunya adalah tujuannya. Pertanyaannya, apakah tujuan pernikahan? Tuhan menuliskannya dalam Kejadian 1 ayat 28. Firman Tuhan katakan, beranak cucu dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi, taklukkanlah itu. Saudaraku, dari awal penciptaan ini, Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa, supaya beranak cucu, taklukkan bumi ini. Artinya menguasai bumi ini dari cengkraman roh jahat, dari pengaruh roh jahat, supaya bumi ini diselamatkan. Hal yang sama, perintah yang sama juga Tuhan berikan kepada Abraham, keturunanmu akan seperti pasir di laut dan bintang di langit. Hal yang sama juga diucapkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Matius 28. Ini adalah perintah yang sama sejak manusia diciptakan sampai saat ini. Tujuan pernikahan bukan hanya untuk memiliki anak, menyekolahkan mereka dengan tinggi, punya rumah, punya gelar, dan sebagainya. Tidak, saudara. Tetapi memiliki keturunan-keturunan yang mengasihi Tuhan. Bukan hanya mengasihi Tuhan, tetapi juga memiliki dampak yang luar biasa. Menceritakan Yesus kepada semua orang. Supaya mereka diselamatkan. Untuk itulah kita menikah, saudara. Supaya melahirkan keturunan-keturunan yang berkuasa. Karena firman Tuhan katakan dalam Yesaya 43, semua orang yang disebutkan dalam namaku, kuciptakan untuk kemuliaanku, kata Tuhan. Jadi kalau saudara ada di dunia ini menceritakan kemuliaan Tuhan, bukan untuk menceritakan betapa hebatnya engkau, betapa tingginya pendidikanmu, bukan, saudara. Itu bagus, Matius 6 berkata seperti itu. Biarlah terangmu bercahaya di hadapan semua orang. Tapi jangan berhenti di situ. Supaya Tuhan dipermuliakan. Kenapa Tuhan dipermuliakan? Supaya kamu bisa menceritakan Yesus kepada semua orang. Kalau engkau berhasil, kau bisa menceritakan Yesus kepada semua orang. Saudaraku, untuk itulah pernikahan diciptakan. Supaya saudara dan saya bisa efektif menceritakan Yesus kepada semua orang. Karena banyak anak-anak Tuhan, dulu sebelum menikah, dia melayani Tuhan, pergi, memuridkan. Tetapi setelah dia menikah, dia tidak lagi melakukan apa-apa. Dia hanya hidup untuk pasangannya saja, membesarkan anaknya saja. Tidak lagi melayani Tuhan, karena dia berpikir masanya sudah selesai. Harusnya kita berpikiran yang sama dengan Paulus. Hidupku adalah Kristus, mati adalah keuntungan bagiku. Lalu Paulus katakan, selama aku hidup, aku tidak boleh berhenti menghasilkan buah. Apa artinya? Tidak berhenti menceritakan Yesus kepada semua orang. Untuk itulah tujuan pernikahan dilakukan. Jadi ketika kamu memiliki pasangan hidupmu, tanya dong dia, apakah kamu mau melayani Tuhan? Apakah kamu mau bersama-sama dengan saya untuk menceritakan Tuhan Yesus, memuridkan banyak orang? Jangan-jangan dia cuma mau datang ke gereja saja dan tidak mau melakukan apa-apa. Saudaraku, tetapkan pasanganmu karena kamu memiliki tujuan yang sama di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.